kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis metode maudhu'i. Yang pertama ada pengertian secara etimologi, di mana kata maudhu'i berasal dari huruf ain, wa, dha yang berarti meletakkan sesuatu atau merendahkan. Sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-rafu yang artinya mengangkat. Kemudian pengertian maudhu'i menurut terminologi adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Kemudian ada pendapat para ahli. Ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut Mustafa Muslim, di mana beliau menjelaskan bahwa metode ini adalah mengumpulkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang terkait dengan topik atau tujuan tertentu, kemudian disusun dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Yang kedua ada Al-Farmawi, di mana metode ini adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik yang kemudian disusun dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tersebut. Yang ada Arifuddin Ahmad yang menyatakan bahwa metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologis dan aksiologisnya saja, atau salah satu sub dari salah satu aspeknya. Metode ini berlaku dalam pemahaman Al-Quran maupun hadis. Pendekatan tematik maudhu' atau pendekatan metode maudhu'i dalam memahami hadis adalah dengan mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masing sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Adapun ciri-cirinya, yaitu metode hadis maudhu'i adalah suatu metode pengumpulan hadis yang membahas satu topik atau permasalahan tertentu. Kemudian di setiap hadis dihadapi dan dipahami maknanya secara terpisah-pisah. Tujuannya adalah untuk memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik sehingga memungkinkan untuk menemukan makna substansial dari setiap kasus hadis yang dibahas dan dianalisis. Dengan mencari hadis-hadis yang lain terkait, maka peluang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penjelasan Rasulullah SAW tentang suatu persoalan akan semakin tinggi. Materi berikutnya yang keempat, yaitu unsur-unsur metode. Yang pertama adalah menentukan topik atau judul. Nah, langkah pertama dalam pengkajian hadis adalah menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan umat serta relevansi topik dengan ajaran Islam. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yaitu setelah kita menentukan topik, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan topik tersebut. Yang ketiga ada melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema, di mana setelah mengumpulkan hadis yang terkait, langkah berikutnya adalah melakukan pensyarahan sesuai dengan tema. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca, memahami, dan menginterpretasikan hadis-hadis yang terkumpul. Yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Setelah melakukan pengkajian, langkah terakhir kita memilih salah satu atau seluruh aspek yang terkait dengan tema. Aspek ontologis berkaitan dengan pemahaman tentang realitas dan keberadaan, sedangkan aspek epistemologis berkaitan dengan cara manusia memperoleh pengetahuan. Aspek aksiologis berkaitan dengan penilaian nilai moral dalam ajaran Islam. Dalam memilih aspek ini, peneliti dapat menyesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan dari pengkajian hadis yang dilakukan. Nah, yang kelima, ada langkah-langkah metode maudhu'i. Yang pertama, menentukan tema. Nah, pertama kita harus menentukan tema atau masalah yang akan dibahas dalam penelitian hadis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi isu yang relevan dengan konteks saat ini. Nah, yang kedua ada mengumpulkan data hadis.
kita perlu mengumpulkan data hadis yang relevan dengan tema yang telah ditentukan melalui kegiatan takhrij al-hadis, yaitu menghimpun atau mengumpulkan hadis baik secara lafaz maupun makna. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis. Setelah kita mengumpulkan hadis, hendaknya kita melakukan kategorisasi berdasarkan kandungannya dan mempertimbangkan perbedaan peristiwa, wurud, dan periwayatan hadis. Yang keempat, ada melakukan kegiatan itibar, di mana kita dengan melakukan untuk melengkapi seluruh sanad hadis. Nah, yang kelima, melakukan penelitian sanad. Kita harus melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, ada penelitian matan. Kita harus meneliti matan yang meliputi kemungkinan adanya cacat atau kejanggalan pada hadis. Setelah kita memahami materi yang sebelumnya, kita akan mengadakan 2 kuis. Nah, jadi yang pertama adalah apa pengertian maudhu'i menurut terminologi? A. Maudhu'i adalah kumpulan hadis yang terkait dengan suatu topik atau masalah tertentu yang disusun dan dijelaskan dengan rinci untuk memudahkan pemahaman dan pengkajian. B. Maudhu'i adalah pengumpulan ayat-ayat yang terkait dengan topik atau tujuan tertentu, kemudian disusun dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. C. Maudhu'i adalah metode pengumpulan hadis yang membahas satu topik atau permasalahan tertentu, kemudian setiap hadis dihadapi dan dipahami maknanya secara terpisah-pisah. Jawabannya ialah A. Maudhu'i adalah kumpulan hadis yang terkait dengan suatu topik atau masalah tertentu yang disusun dan dijelaskan dengan rinci untuk memudahkan pemahaman dan pengkajian. Benar. Alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa unsur-unsur metode tematik dalam pemahaman hadis? A. Menentukan topik atau judul yang dikaji, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dan melaksanakan tahap analisis. B. Melakukan analisis teks hadis, memahami makna hadis secara terpisah-pisah dan menggabungkan hadis-hadis yang terkait. C. Menentukan topik atau judul yang akan dikaji, mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan topik yang telah ditentukan dan melakukan tahap penafsiran. Jawabannya ialah C. Menentukan topik atau judul yang akan dikaji, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan dan melakukan tahap penafsiran. Oke, jawabannya benar. Alhamdulillah, ternyata materi yang sebelumnya kita pahami bersama.